Baik, ini sudah lebih dari jam 9.30, kita mulai. Terus nanti mungkin sampai jam 10.15 saja ya. Saya jam 10.30 ada acara di SMA 1, jadi nanti mohon maaf mungkin tidak sampai full 1 jam. Jadi saya izinkan masuk beberapa siswa lagi. Baik, kita mulai. Jadi pembahasan kita hari ini bab baru tentang teori relativitas khusus. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang fenomena kuantum di beberapa fenomena-fenomena yang lahir di tahun 1900-an yang mengawali munculnya teori kuantum atau fisika modern. Jadi di era saat ini kita sudah menggunakan eranya sudah pakai fisika modern. Sedangkan di materi-materi kita yang kita bahas di kelas 10 hingga kelas 12 semester 5 kemarin itu masih di fisika klasik. Jadi semester ini kita ke fisika modern, teori kuantum, kemudian teori relativitas khusus. Ini juga termasuk dalam pembahasan di fisika modern. Nah, di teori relativitas khusus ini merupakan teori yang kemudian menjadi bisa dijadikan bisa menggantikan paradigmanya Newton. Jadi sekarang ini sebenarnya sedang menggunakan paradigmanya Einstein atau relativitas gitu ya. Baik, kita mulai dulu dari sedikit tentang awal lahirnya teori relativitas ini. Jadi di awal atau sebelum tahun 1900-an itu kita masih menggunakan fisika klasik atau teori yang berkembang adalah fisika klasik. Jadi di tahun sebelum 1900-an, saya ulangi, sebelum 1900 ini masih fisika klasik. Nah, banyak pandangan di fisika klasik yang kemudian itu tidak bisa menjelaskan beberapa fenomena yang lahir atau ditemukan di tahun-tahun 1900 ya, sehingga harus muncul paradigma baru yang sangat bisa dikatakan radikal menurut di beberapa buku. Max Planck itu termasuk fisikawan radikal karena pada masa itu dia mengusulkan sebuah teori yang tidak lazim, tidak lazim selama sekian tahun ya. Dan itu kemudian justru menjadi lahirnya fisika modern. Jadi kita mulai dari fisika klasik, itu salah satu pandangannya adalah bahwa cahaya, ini salah satu pandangan ya, mungkin banyak hal lagi yang lahir di fisika klasik itu. Jadi salah satunya adalah cahaya merambat itu melalui medium atau gelombang elektromagnetik gitu ya. Gelombang elektromagnetik ataupun cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik melalui medium. Nah, mediumnya apa? Mediumnya itu adalah ether. Jadi di antara benda-benda langit itu ada medium yang namanya ether. Dan ini karena bumi kita berotasi, tentu saja nanti arah kecepatan relatifnya itu pada arah tertentu. Sehingga kalau ada ether, maka ini nanti dampaknya adalah harusnya itu kecepatan cahaya berbeda-beda di setiap arah ya. Kecepatan cahaya berbeda pada arah yang berbeda. Nah ini. Jadi kalau misalkan ethernya itu arah, kita kan rotasi buminya ke arah dari barat ke timur, maka ethernya akan ke arah timur ke barat ya. Maka cahaya yang arahnya ke utara selatan nanti kecepatannya akan beda dengan cahaya yang arahnya ke barat atau ke timur. Nah, itu yang dimasukkan dengan kecepatan cahaya berbeda pada arah yang berbeda. Ini pandangan di fisika klasik. Lalu kemudian dibuktikan di beberapa eksperimen. Salah satu yang terkenal eksperimennya adalah eksperimen Michelson-Morley yang itu tujuannya untuk membuktikan ada tidaknya ether atau menunjukkan keberadaan ether. Jadi ini ada eksperimennya Michelson-Morley.
ini tujuannya adalah membuktikan keberadaan ether. Kalau ether itu ada, maka nanti akan berlaku ini. Kecepatan cahaya di arah yang berbeda itu berbeda. Jadi cahaya yang arah ke barat, kecepatannya akan berbeda dengan cahaya yang arahnya ke utara atau ke selatan. Karena ethernya arahnya mungkin timur ke barat gitu ya. Nah, karena kecepatan itu vektor, tentu saja dengan perpaduan itu nanti akan menghasilkan resultan untuk yang arah ke utara. Ya. Jadi Gaussian-Morley berupaya untuk menunjukkan itu dengan melakukan eksperimen yaitu interferensi yang skemanya itu saya gambarkan seperti ini. Jadi ini ada sumbernya, ini skema sederhananya gitu ya. Ini sumber cahaya, kemudian di sini ada cermin yang nanti bisa memantulkan dan juga meneruskan sebagian cahaya. Yang di sini cermin yang 100% bisa memantulkan, itu juga yang di sini. Ini cermin anggap saja cermin 1, ini cermin 2. Nah, ketika ini, yang di sini layar penangkap pola interferensi. Nah, kemudian ketika cahaya ini dikeluarkan dari sumber ini, satu berkas, maka sebagian ini akan dipantulkan ke sana. Sebagian dipantulkan, sebagian diteruskan. Nah, oleh cermin 1 dan cermin 2 ini akan dipantulkan seluruhnya. Nah, makanya nanti sebagian ada yang dipantulkan, ada yang teruskan itu ke sini. Sampai nanti di layar. Nah, ini. Kemudian yang dari cermin 2 ini juga demikian. Jadi ada yang dari sini dipantulkan. Nah, ini nanti di bagian yang ini juga dipantulkan sini. Oke, berarti di layar ini ada dua berkas sinar yang bertemu. Jika kecepatannya beda, maka nanti akan ketika diubah posisi layar ataupun posisi cermin itu, maka nanti cahaya itu akan menempuh dengan waktu yang berbeda, sehingga nanti akan terbentuk pola interferensi. Jadi ketika ada perubahan posisi dari cermin-cermin ini, maka nanti harusnya ada perubahan pola interferensi. Tapi kenyataannya, hasil eksperimennya itu hasilnya tidak ada perubahan pola. Tidak ada perubahan pola interferensi di layar. Nah, ini. Jadi di sini ada V1, ini ada V2. Nah, kalau tidak ada interferensi atau tidak ada perubahan pola interferensi ini, berarti ini kesimpulannya adalah V1, kecepatan cahaya 1 dan kecepatan pada arah 2 itu sama. Nah, berarti kalau ini sama, kesimpulan terakhirnya adalah ether tidak ada. Ether itu tidak ada. Nah, ini ether tidak ada berarti cahaya merambat di ruang hampa tanpa medium. Dapat merambat tanpa medium. Dan ether tidak ada, maka kecepatan di semua arah itu sama. Kemudian lahirlah postulat Einstein yang mendasari lahirnya teori relativitas ya. Postulat Einstein. Oke, postulat Einstein. Ada yang masuk. Saya izinkan masuk dulu. Postulat yang pertama yaitu semua hukum fisika mempunyai bentuk yang sama. Yang sama dilihat dari semua kerangka acuan. Jadi maksudnya kerangka acuan ini adalah pengamat ya. Jadi dari semua kerangka acuan bergerak ataupun kerangka acuan yang diam. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan cahaya. Jadi cahaya itu merambat di ruang hampa dengan kecepatan yang tetap atau sama 3 kali 10⁸. Ya, baik di
dilihat oleh kerangka yang bergerak ataupun kerangka yang diam, atau dilihat dari pengamat yang bergerak atau pengamat yang diam. Jadi kecepatan cahaya atau kelajuannya, kecepatan cahaya di ruang hampa itu sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dilihat oleh pengamat diam maupun bergerak. Nah, ini postulat Einstein. Jadi dua itu nanti tidak boleh dilanggar, ya. Jadi dalam pengerjaan di hukum-hukum fisika tidak boleh melanggar itu. Salah satunya nanti yang kedua itu. Jadi kecepatan di alam tidak boleh ada yang melebihi kecepatan cahaya. Sehingga nanti dalam kita perhitungan kecepatan, penjumlahan kecepatan relativistik itu harus mengganti persamaan, mengganti formula. Jadi dalam klasik dulu, ketika kita bahas di Newtonian untuk benda yang bergerak dengan kecepatan rendah, jadi kalau misalkan di sini ada pengamat di bumi gitu ya, atau di tanah, kemudian ada pesawat yang bergerak dengan kecepatan V pesawat terhadap orang, ini orang gitu ya, itu adalah 0,8 C. Kemudian pesawat ini menembakkan sebuah rudal, kecepatannya VR terhadap pesawat, rudal terhadap pesawat itu 0,4 C. C itu adalah kecepatan cahaya. Ada pesawat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka kalau kita menggunakan aturan lama, itu kecepatan rudal menurut orang ini, itu nanti harusnya adalah VPO pesawat terhadap orang ditambah kecepatan rudal terhadap pesawat. Nah ini. Nah maka nanti ini hasilnya adalah 0,8 C ditambah 0,4 C. Nah, ini hasilnya adalah 1,2 C. Sekarang perhatikan sih. Nilainya 1,2 C. Padahal kecepatan cahaya tadi adalah C. Berarti ini kan lebih dari kecepatan cahaya. Ini lebih dari kecepatan cahaya. Dan ini berarti melanggar postulat. Maka cara ini tidak cocok untuk kecepatan tinggi. Untuk kecepatan tinggi, formula ini tidak cocok. Kecepatan tinggi itu maksudnya mendekati kecepatan cahaya. Ya, jadi formula ini tidak cocok. Maka harus ada rumusan baru dalam penjumlahan kecepatan agar tidak dihasilkan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Itu intinya. Nah, jadi rumusan yang baru, ini formula atau rumus penjumlahan kecepatan yang baru nanti akan diganti dengan ini. Jadi kalau misalkan ini ada orang, kemudian ada pesawat gitu ya, UFO misalkan ya, dia bergerak dengan kecepatan mengganti kecepatan cahaya, V pesawat terhadap orang, kemudian ini menembakkan sebuah peluru atau rudal gitu ya, VR terhadap pesawat, maka kecepatan rudal ini terhadap orang nanti dirumuskan VR terhadap orang itu sama dengan VR terhadap pesawat, rudal terhadap pesawat ditambah V pesawat terhadap orang dibagi dengan 1 plus V O per C kuadrat. Nah, ini ya, ini persamaan. Nah sekarang akan kita coba untuk kasus yang tadi apakah menghasilkan kecepatan melebihi kecepatan cahaya atau tidak
ya. Jadi ada pesawat ini yang kecepatannya adalah 0,8, kemudian menembakkan peluru 0,4 terhadap pesawat. Nah, berapa kecepatan rudal itu terhadap orang? Jadi contohnya kita terapkan ini, kemudian ini pesawatnya tadi. Dan ini menembakkan peluru VP terhadap orang, ini orang, dan 0,8 C, kemudian V rudal terhadap pesawat 0,4 C. Nah, maka kecepatan rudal terhadap orang itu yang akan kita cari. Jadi modelnya bertingkat. Jadi kecepatan rudal terhadap orang itu adalah kecepatan pesawat terhadap orang tambah dengan kecepatan rudal terhadap pesawat per 1 plus VPO kalikan VRP per C kuadrat. Nah, ini tadi adalah 0,8 C ditambah 0,4 C per 1 plus 0,8 C 0,4 C per C kuadrat. Nah, baru kemudian kita hitung dan nanti kita cocokkan hasilnya, melanggar postulat atau tidak. Yang bagian atas itu adalah 1,2 C, kemudian yang bagian bawah ini ada 1. Nah, C nya itu bisa dicoret, ini ada C kalikan C berarti C kuadrat, coret dengan yang bawah ini berarti ada 0,32, berarti hasilnya adalah 1,2 C per 1,32. Kalau kita lihat dari bilang dan penyebutnya, ini penyebutnya lebih besar, maka ini hasilnya jelas kurang dari C. Ini hasilnya sekitar 0,9 C. Nah, ini kurang dari C, berarti tidak melanggar postulat. Jadi perumusan ini sudah sesuai, tidak melanggar postulat. Maka untuk kecepatan yang tinggi, nanti kita akan menggunakan persamaan yang tadi. Nah, jadi itu ya. Jadi ini untuk kecepatan tinggi kita menggunakan persamaan yang baru, persamaannya ini. Nah, kemudian apakah persamaan ini juga berlaku untuk kecepatan rendah? Ya, kalau ini persamaan yang benar, maka harusnya cocok untuk kecepatan tinggi maupun kecepatan yang rendah. Sekarang kita akan coba untuk kecepatan yang rendah. Kalau kecepatan rendah, misalkan di sini ada orang atau pengamat, ya, seorang pengamat di sini, kemudian di sini ada mobil. Ya. Kemudian ini bergerak V mobil terhadap orang ini misalkan 20 meter per sekon. Kemudian di sini ada orang lagi di atas mobil, dia melemparkan sebuah bola dengan kecepatan V bola terhadap mobil ini adalah 10 meter per sekon. Nah, 10 meter per sekon. Nah, berapa kecepatan bola ini terhadap orang? Maka V bola terhadap orang itu adalah VBM ditambah dengan VMO. Ini secara klasik gitu ya. Jadi tinggal 10 ditambah dengan 20. Berarti ini adalah 30 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan menguji persamaan yang baru tadi apakah sesuai untuk kecepatan yang rendah seperti ini. Kecepatan rendah ini maksudnya adalah kecepatan yang jauh dari kecepatan cahaya. Nah, kita akan coba. Jadi VB terhadap orang ini adalah VB terhadap mobil ditambah dengan V mobil terhadap orang per 1 plus VBM kalikan VMO per C kuadrat. Ini 10 tambah 20 per 1 plus ya, 10 kali 20 per C kuadrat, berarti itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Atas ini ada 30, yang bawah ini 1 plus 200 per 9 kali 10 pangkat 16. Nah, ini yang bagian ini nilainya kan sangat kecil, 0,000 sekian ya, 0,000
18 gitu. Jadi ada 14 angka di belakang koma. Nah, ini yang sangat kecil, menuju ke 0. Sehingga hasilnya ini nanti kita akan mendekati 30 meter per sekund. Jadi 29,9999999 gitu ya. Jadi ini sangat kecil kan. Jadi dengan persamaan yang baru ini pun untuk kecepatan rendah masih sesuai. Jadi ini persamaan yang lama, ini untuk kecepatan tinggi tidak cocok. Tapi kalau ini kecepatan tinggi cocok, kemudian untuk kecepatan rendah ini juga cocok. Jadi persamaan ini yang akan digunakan nanti ya. Kita gunakan nanti adalah. Jadi itu. Kemudian kita ke contoh soal penggunaannya ya. Ini contoh. Jadi misalkan ini ada pengamat di sebuah planet itu. Kemudian di sini ada pesawat luar angkasa ya, pesawat A, di sini ada pilotnya VA, ini orang O misalkan. Jadi kecepatan A menurut orang ini adalah plus 0,6 C kanan maksudnya ini ya, plus itu. Kemudian ada pesawat yang lain ini B, ini bergerak ke kiri. B menurut orang inilah 0,5 C min ke kiri misalkan ya. Ini ada pilotnya di sini. Ini kecepatannya masing-masing menurut pengamat yang ada di planet ini, orang yang ada di planet ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapakah kecepatan B menurut A atau menurut pilot di A dan kecepatan A menurut pilot B. Nah, ini ya. Kalau kita menggunakan cara yang klasik tadi, itu kan tinggal ditambahkan aja. Cara yang lama, ini cara yang salah gitu ya, cara yang hasilnya salah. Cara yang salah nanti adalah ini, VA menurut B itu tinggal ditambahkan aja 0,6 C ditambah dengan 0,5 C sehingga hasilnya 1,1 C. Ini melebihi kecepatan cahaya. Jelas ini salah, melanggar postulat. Kemudian kecepatan B menurut A ini juga sama 0,6 C plus 0,5 C. Ini juga 1,1 C, lebih besar dari kecepatan cahaya. Maka ini salah. Jadi ini salah ya. Karena melebihi kecepatan cahaya, tidak boleh. Karena kecepatan tertinggi di alam yang terukur adalah kecepatan cahaya. Nah, lalu kita akan coba menggunakan persamaan yang tadi. Nah, maka kalau kita gambarkan ulang skemanya, ini gambar orangnya pengamatan, kemudian pesawat A ya, kita akan mencari kecepatan B menurut A, menurut pilot di A ini. Ini B. Nah, kalau menurut A tadi kan bergeraknya ke kanan dengan kecepatan 0,6 C. Nah, maka menurut A, orang ini akan bergerak ke kiri. Jadi ini adalah kecepatan orang menurut A. Seperti halnya kalau kita naik sepeda motor atau naik mobil, ketika kita bergerak ke barat, kita akan melihat orang yang di jalan itu bergerak ke timur. Jadi menurut pilot A ini, orang yang berada di planet ini itu bergerak ke arah kiri. 0,6 C min, ya, min itu ke kiri. Kemudian ini kecepatan B menurut orang itu tetap 0,5 C min kiri gitu ya. Min kiri. Nah, kita mau mencari berapa kecepatan B ini menurut A. Jadi modelnya bertingkat. Orang menurut A, B menurut orang, baru yang ditanyakan adalah B menurut A.
pertanyaan di soal ini seperti itu, atau perumusan tadi berlakunya seperti itu. Nah, jadi V untuk B menurut A itu nanti berarti adalah VB menurut orang ditambah dengan V orang menurut A per 1 plus VBO dikalikan VOA per C kuadrat. VB menurut orang adalah min 0,5 C ditambah dengan min 0,6 C. Ini kecepatan orang menurut pesawat A. Ini kemudian ini per 1 plus min 0,5 C dikalikan min 0,6 C per C kuadrat. Yang atas itu adalah min 1,1 C, yang bawah ini 1, minus kali minus jadi plus, C nya hilang semua, C per C kuadrat jadi hilang, ini ditambah jadinya plus gitu ya, ini 0,3, ini hasilnya adalah min 1,1 C per 1,3. Nah, ini jelas pembaginya lebih besar, maka kurang dari C. Ini hasilnya adalah sekitar 0,85 C ya. Apa maksudnya min itu? Min ini berarti arahnya ke kiri. Nah, ini menurut A gitu ya. Jadi kecepatannya B menurut A itu adalah 0,85 C, tidak 1,1 C. Yang cara klasik tadi kan ketemunya 1,1 C. Salah, melanggar postulat. Karena kecepatannya dihasilkan melebihi kecepatan cahaya. Kalau ini tidak melebihi kecepatan cahaya. Jadi 0,85 C. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, apa kecepatannya A menurut B? Nah, ini ada orang di sini. Orang, kemudian ini adalah A tadi. Kemudian ada lagi yang di sini B. Anggap gambarnya bagus gitu ya. Ini adalah V A menurut orang. Jadi plus 0,6 C. Nah, B tadi yang kecepatannya menurut orang ini adalah 0,5 ke kiri. Maka menurut pilot yang ada di B ini, menurut pilot yang di B orang ini akan bergerak ke arah kanan. V orang menurut B itu adalah 0,5 C. Jadi kebalikan dari VB terhadap orang tadi. Ini ya. Nah, baru kemudian kita akan mencari berapa kecepatannya A ini menurut B. Berapakah VA menurut B? Itu yang kita cari. Karena A menurut orang sudah ketemu ini. Kemudian orang menurut B sudah ketemu ini. Sekarang A menurut B. Kita akan mencari VA menurut B itu berarti adalah V A menurut orang ditambah dengan V orang menurut B dibagi dengan 1 plus V A menurut orang dikalikan V orang menurut B per C kuadrat. Nah, ini VAO adalah 0,6 C, kemudian VOB 0,5 C per 1 plus VAO adalah 0,6 C dan VOB 0,5 C per C kuadrat. Nah, ini C nya bisa hilang, C dibagi dengan C kuadrat. Hasilnya yang atas ini 0,6 tambah 0,5 berarti 1,1 kalikan C per ini 1 plus 0,3. Jadi hasilnya adalah 1,1 C per 1,3. Nah, ini jelas kurang dari 1. Jadi hasilnya adalah 0,85 C plus ini berarti ke kanan. Nah, ya, jadi hasilnya tidak melebihi kecepatan cahaya dan tidak melanggar postulat Einstein. Jadi itu adalah
contoh penggunaan persamaan penjumlahan kecepatan tadi pada benda atau pada sistem yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, ini sekilas saja untuk pertemuan yang akan datang atau materi setelah ini. Jadi nanti kita akan bahas tentang panjang relativistik gitu ya. Jadi nanti panjang relativistik pembahasan kita yaitu namanya relativistik, maka itu relatif terhadap siapa pengamatnya ya. Jadi sejatinya nanti tidak berubah. Ini bocoran aja dulu ya, bocoran ya. Untuk yang akan datang kita akan bahas tentang panjang relativistik atau di beberapa buku menyebutnya adalah kontraksi panjang. Kenapa harus sebagai kontraksi panjang? Karena menurut orang pengamat yang dia bergerak terhadap benda yang diamati itu ketika bergerak dengan kecepatan cahaya, maka benda itu akan tampak memendek. Itu yang disebut sebagai kontraksi panjang atau panjang relativistik. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang setelah ini gitu ya. Pertemuan setelah ini kita akan bahas itu. Kemudian setelah adanya panjang relativitas atau panjang relativistik, nanti ada dilatasi waktu. Nah, ini dilatasi waktu. Jadi nanti waktu menurut orang yang berbeda keadaannya terhadap suatu kejadian akan bisa berbeda. Misalkan satu orang bergerak keluar angkasa, kemudian yang di bumi juga mengamati jam yang ada di pesawat yang bergerak keluar angkasa itu, maka nanti menurut orang yang ada di ini, menurut orang yang ada di bumi itu akan tampak perjalanannya lama, tapi untuk orang yang ada di dalam pesawat itu maka akan tampak ini lebih pendek. Nah, sehingga nanti akan muncul namanya paradok kembar. Jadi kalau ada orang kembar kemudian satunya bergerak keluar angkasa, maka nanti akan usianya menurut salah satu itu lebih tua, yang satunya akan lebih muda. Itu relativitas kaitannya dengan waktu, dilatasi waktu. Jadi ada semacam pengerutan atau pemoloran waktu. Ada pemoloran waktu. Kalau panjang nanti ada kontraksi panjang. Kemudian kita akan bahas selanjutnya nanti adalah juga kaitannya dengan energi, kesetaraan energi dan massa. Ini yang sangat terkenal persamaan diusulkan oleh Einstein adalah E sama dengan mc kuadrat ya. Ini sepertinya yang sangat sering atau yang sering muncul dari persamaan E sama dengan mc kuadrat. Nah, ini kita akan bahas ini di pertemuan yang akan datang ya. Ini adalah kesetaraan energi dan massa. Dan materi kita berarti nanti yang akan datang ini relativitas. Nanti setelah relativitas kita ke fisika inti. Kita akan bahas tentang radioaktivitas, kemudian ada juga tentang reaksi inti, radioaktivitas, ya itu termasuk manfaat-manfaatnya. Tapi untuk materi yang teknologi digital sama sumber energi nanti bisa dibaca sendiri. Nah, itu nanti kita akan fokus ke pembahasan soal-soal masuk perguruan tinggi gitu ya. Jadi mungkin untuk beberapa minggu ke depan kita akan ke materinya setelah segera diselesaikan. Nanti targetnya Februari dan seterusnya itu kita fokus ke pembahasan soal-soal masuk perguruan tinggi ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi untuk hari ini mungkin saya cukupkan sampai di materi tentang ini, tentang ini tadi ya, penjumlahan kecepatan yang kecepatan tinggi. Kemudian yang akan datang kita akan masuk ke panjang relativitas, kemudian ada waktu relativistik, massa relativistik, dan energi relativistik. Jika tidak ada pertanyaan, nanti akan saya absen. Saya mohon maaf ini harus menyelesaikan lebih awal karena setelah ini ada pertemuan di SMA 1. Jadi saya mohon maaf ini nanti tidak full 1 jam ya. Ini jangan keluar dulu. Ini akan saya absenkan dulu.